Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan fatwa MUI nomor 83 tahun 2023 tentang dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina, berbagai tanggapan muncul. Sejatinya bahwa fatwa tersebut merupakan salah satu ikhtiar di mana kita sebagai umat muslim wajib melakukan sesuatu hal untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina. Saat ini kekejaman terjadi di tanah Palestina, khususnya di jalur Gaza. Anak-anak dibantai, perempuan-perempuan dibunuh. Masyarakat Palestina jalur Gaza yang tidak berdosa itu 14.000 orang meninggal. Dan dengan kejadian tersebut, ini bisa disebut sebagai genosida. Dan mensikapi hal itu, masa kita diam saja? Masa kita malah membantu mereka? Masa kita malah membeli produk-produk yang membantu genosida tersebut? Sungguh keterlaluan. Jadi salah satu upaya kita bagaimana dalam rangka kita membantu perjuangan rakyat Palestina. Di samping kita juga membantu doa, membantu apa yang kita punya terhadap mereka, kita bantu dana. Dan kita juga membantu dengan tidak membeli produk-produk yang bisa memajukan mereka. Mengurangi sokongan dana kepada pasukan Israel tersebut. Melalui fatwa nomor 83 tahun 2023, di sini kita mempunyai wadah, mempunyai satu legalitas bahwa kita harus mengupayakan sesuatu dengan kita tidak membeli produk-produk yang terafiliasi kepada Israel. Dimana ketika kita ternyata membeli produk yang terafiliasi dengan Israel, itu sama saja dengan kita mendukung terhadap gerakan genosida mereka, mendukung terhadap kekejaman mereka terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Dan salah satu upaya untuk membela rakyat Palestina itu dengan kita memberikan donasi, memberikan zakat kita kepada masyarakat Palestina. Di samping itu juga kita tidak membeli produk-produk yang terafiliasi dengan Israel. Memang ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa hal ini akan membuat perekonomian di Indonesia ini akan berdampak pada pegawai-pegawai lokal, di mana beberapa produk Israel yang terafiliasi dengan Israel ini mempekerjakan banyak produk lokal. Namun ada dampak positif daripada itu, yakni bahwa dengan kita tidak membeli produk-produk yang terafiliasi dengan Israel, maka kita akan ikut memajukan produk-produk lokal, di mana produk-produk lokal akan berkembang. Dan saya sebutkanlah bahwa ternyata berdasarkan faktanya bahwa misalnya produk Unilever itu mendukung terhadap pemerintahan Israel, maka kita bisa menggantikan produk-produk dari Unilever itu kepada produk-produknya Wings. Misalnya kita tidak memakai Rinso tapi memakai Dayak, kita tidak memakai misalnya Lifebuoy tapi kita bisa memakai sabun-sabun lain misalnya Gift dan sebagainya. Dan juga banyak hal lain. Kita tidak usah misalnya ngopi di Starbucks, tapi kita cukup ngopi di kafe-kafe yang lokal. Kita juga tidak makan di McD, yang Kentucky Fried Chicken atau dan sebagainya yang di selain itu, gitu. Jadi dalam rangka kita berijtihad, berupaya sekuat tenaga dalam rangka kita mengurangi ketergantungan kita terhadap produk-produk yang nyata-nyata sudah mendukung kegiatan Zionis Israel tersebut. Matikan. Lebih jauh, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap upaya pemboikotan terhadap produk-produk yang dianggap produk musuh, terus kemudian dampak terhadap para pengusaha lokal dan sebagainya, nanti akan dibahas oleh beberapa teman. Saudara Rian, ada saudara Aan dan saudara Nizar yang akan menjelaskan lebih lanjut bagaimana mengenai fatwa MUI nomor 83 tahun 2023 ini. Demikian dari saya, nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman yang lain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan coba membahas tentang fatwa MUI nomor 83 tahun 2023, yaitu tentang boikot produk Israel dalam pandangan hukum Islam. Boikot terhadap produk Israel dalam perusahaan-perusahaan yang mendukung kejahatan Israel kian menggema di tingkat global. Namun bagaimana sebenarnya hukum jual beli dengan orang kafir dalam Islam? Hadis yang menjadi dasar dibolehkannya berniaga dengan orang kafir, yaitu sebagaimana diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abu Bakar radhiyallahu an, yang berkata bahwa sejumlah sahabat pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu tiba-tiba seorang laki-laki musyrik dengan rambut panjang yang kusut sambil menggiring domba. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah ini untuk dijual atau diberikan? Orang itu menjawab, untuk dijual. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam membeli seekor kambing daripadanya. Hadis riwayat Bukhari. Prinsip dasarnya adalah boleh bertransaksi jual beli dengan orang-orang Yahudi, boleh bertransaksi dengan orang-orang Nasrani atau orang-orang kafir dan lain sebagainya. Sebagaimana yang telah dibuktikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya berurusan dengan orang-orang Yahudi di Madinah dalam transaksi perdagangan. Imam Nawawi dalam Sahih Bukhari-nya menjelaskan bahwa umat Islam telah sepakat boleh bertransaksi dengan kaum Zimmah. Siapa itu kaum Zimmah? Kaum Zimmah itu yaitu orang non-muslim atau yang sering disebut orang kafir. Kaum Zimmah itu yaitu orang kafir yang ada di wilayah umat Islam. Dan orang-orang kafir lainnya selama tidak melanggar larangan yang ditetapkan oleh syariat Islam. Namun seorang muslim tidak boleh berniaga terkait senjata dan perlengkapan perang kepada orang-orang yang berperang, ataupun orang yang mereka gunakan, ataupun apa yang mereka gunakan untuk menegakkan agamanya. Perang mau apalah, itu tidak dibolehkan berniaga terkait senjata. Dalam Al-Mazmu juga disebutkan bahwa telah disepakati tentang larangan berniaga senjata kepada orang-orang yang berperang. Dari sini hikmah dibaliknya jelas bahwa senjata yang dimaksud adalah apa yang digunakan untuk melawan umat Islam. Dengan demikian tidak ada keraguan mengenai keabsahan jihad melawan musuh-musuh Allah, baik Yahudi, Nasrani atau lainnya kafir lah, baik dengan jiwa ataupun dengan uang, yang meliputi berbagai cara melemahkan perekonomian mereka dan merugikan mereka. Sebab uang adalah tulang punggung mereka baik di saat perang zaman dahulu ataupun di zaman modern seperti saat ini. Umat Islam harus bekerja sama dalam kebajikan dan membantu umat Islam untuk memperkuat umat ini sendiri. Berbagai upaya perlu dikerahkan untuk memperkuat Islam dan umat Islam, serta untuk melemahkan musuh-musuh yang memerangi Islam. Termasuk dalam hal ini pemboikotan terhadap produk Israel beserta perusahaan-perusahaan pendukung dari negara Israel yang dengan hasil pendapatan tersebut melakukan pembantaian terhadap rakyat Palestina. Maka bisa disimpulkan bisa atau diperbolehkannya jual beli umat Islam dengan kafir, Nasrani atau Yahudi atau yang lainnya, atau sering disebut dengan non-muslim, selama orang kafir atau Yahudi tersebut tidak mendermakan hasil dari transaksi jual beli tersebut untuk melemahkan atau memerangi umat Islam, sebagaimana ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh MUI. Karena
mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel, hukumnya adalah wajib. Sedangkan mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel baik secara langsung maupun tidak langsung, itu adalah hukumnya haram. Sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya saya alihkan kepada rekan saya untuk menjelaskan materi terkait juga tentang Fatwa MUI nomor 83 tahun 2023. Kepada rekan kelompok saya juga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan dampak boikot produk Israel terhadap perkembangan produk lokal. Aksi boikot produk Israel sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina yang terus diteruskan di media sosial, dan demonstrasi di berbagai negara menimbulkan berbagai reaksi. Di Indonesia, sejumlah perusahaan dan individu terus menyatakan dukungan terhadap gerakan boikot, divestasi dan sanksi atau BDS yang bertujuan untuk menekan Israel agar mengakhiri pendudukan dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap rakyat Palestina. Daftar produk yang diboikot mencakup merek-merek seperti kosmetik, Strauss, Cater, Tefal, Osem, dan Eden Spiring, SodaStream, dan perusahaan internasional seperti McDonald, Nestle, Coca-Cola, Starbucks, dan Puma yang semuanya dianggap sebagai produk yang diboikot karena mendukung Israel. Namun tidak semua produk Israel mudah untuk diboikot, terutama yang berkaitan dengan komponen-komponen penting atau suku cadang untuk pesawat besutan Airbus dan Boeing. Oleh karena itu, agar UMKM Indonesia tidak hanya mengandalkan aksi boikot sebagai strategi pemasaran, tetapi juga meningkatkan kualitas produk sebagai strategi pemasaran, tetapi juga meningkatkan inovasi dan daya saing agar dapat bersaing dengan produk-produk lain di pasar global. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan dukungan dan fasilitas bagi UMKM seperti kemudahan perizinan, bantuan modal, dan bimbingan manajemen agar UMKM dapat berkembang dan berkontribusi bagi perekonomian nasional. MUI mengajak masyarakat untuk menggunakan produk lokal. Adapun definisi produk lokal adalah produk karya anak bangsa yang diproduksi dari bangsa sendiri dengan merek lokal serta memanfaatkan kekayaan alam Indonesia untuk kesejahteraan dan kebangkitan Indonesia. Kemudian, warga Indonesia mempunyai pertalian dan utang budi dengan Palestina, sebab Palestina merupakan salah satu negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Semoga masyarakat juga mengikuti anjuran ulama ini agar tidak makan, minum, dan menggunakan produk-produk terafiliasi dengan Zionis Israel. Pungkasnya, salah satu produk buatan karya anak Indonesia, misalnya air minum kemasan teh mineral yang diproduksi oleh PT Tirta Frasindo Jaya Le Mineral, merupakan produk 100% lokal karya bangsa. Selain itu, seluruh karyawan perusahaan ini juga warga negara Indonesia. Produk Le Mineral juga sepenuhnya diproduksi oleh Indonesia. Demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya saya Muhammad Nizar akan memberikan kesimpulan dari makalah yang kita buat terkait analisis Fatwa MUI nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap pejuang Palestina atau pejuang rakyat Palestina. Yaitu kesimpulannya, Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau yang sering kita sebut MUI, Kiai Haji Miftahul Huda menjelaskan bahwasannya secara bahasa boikot
ialah bersekongkol untuk menolak bekerja sama, menolak berurusan dagang, menolak berbicara, menolak ikut serta, dan ikut dan lain sebagainya. Sedangkan pemboikotan adalah proses, cara, dan pembuatan memboikot. Kiai Huda juga mengatakan secara hukum memboikot itu sah dan dibolehkan selama belum ada perjanjian kerjasama, karena membeli produk adalah hak dan bukan kewajiban. Maka sebagai konsumen kita berhak menentukan pilihan apakah mau membeli atau tidak. Dalam kegiatan konferensi pers di kantor Majelis Ulama Indonesia Jalan Proklamasi nomor 51 di Menteng, Jakarta Pusat pada hari Rabu 15 November 2023, konferensi ini diadakan untuk memberikan penjelasan ke masyarakat tentang dampak dari fatwa tersebut. Ujar Amir Syah, saya sering mengatakan salah satu hikmah dari memboikot produk terafiliasi dengan Zionis Israel, hikmahnya adalah produk lokal, produk nasional, dan produk yang kita cintai, produk Indonesia, harus bangkit untuk kita gunakan bagi kepentingan umat dan bangsa. Karena banyak produk lokal kita yang sangat bagus dan bisa digunakan, ujarnya Amir Syah, dikutip Kamis 16 November 2023, yang menjelaskan fatwa ini menanggapi aksi Zionis Israel yang melakukan kejahatan perang terhadap warga Palestina yang seharusnya merdeka dan berdaulat. Namun faktanya ada 11.000 nyawa yang diserang secara membabi buta. Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Hukum dan HAM MUI, Ihsan Abdullah, menyebutkan fatwa mengenai hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina itu merupakan wujud dukungan nyata dari ulama dan bangsa Indonesia yang cinta perdamaian dunia dan anti penjajahan. Kita yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, jadi tak sebatas untuk umat Islam agar stop minum, stop makan, atau stop menggunakan produk yang terafiliasi dengan produk Zionis Israel.